Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nurul Aji Maritonga, SPDI MPD, dosen tetap Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Psikologi Manajerial diperuntukkan untuk mahasiswa semester 6 dengan bobot SKS 3 SKS, kode mata kuliah MNJ 610. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi manajerial serta urgensinya dalam pengelolaan organisasi bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik individu dari segi kepribadian, persepsi, motivasi yang memengaruhi kinerja dan efektivitas kerja. Ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi dinamika kelompok, perilaku kepemimpinan, dan komunikasi manajerial dalam menciptakan iklim organisasi yang sehat. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir adalah mahasiswa mampu merumuskan strategi pengelolaan stres kerja dan resolusi konflik dengan pendekatan humanis dan etis. Pada mata kuliah psikologi manajerial, saya dan mahasiswa akan membahas tentang konsep dasar psikologi manajerial, modal insani, kepribadian dan kemampuan, psikologi persepsi dan pengambilan keputusan, teori dan praktik motivasi kerja. Selain itu, kami juga akan membahas tentang stres kerja dan kesejahteraan karyawan, dinamika tim dan komunikasi interpersonal, juga kepemimpinan, manajemen konflik, dan budaya organisasi. Mata kuliah ini disampaikan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi, masing-masing 1 pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan untuk UAS. Adapun metode yang dipakai dalam pembelajaran ini adalah menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Untuk penyampaian materi, saya menggunakan metode pembelajaran ceramah, kemudian project based learning, dan juga case method. Untuk interaction, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, saling berdiskusi, dan saling bertukar pendapat. Kemudian untuk assessment, saya menggunakan assessment sumatif dan formatif, di mana asesmen formatif dilakukan setelah selesai melakukan perkuliahan setiap kali pertemuan, bentuknya seperti kuis singkat. Untuk evaluasi sumatif, saya menggunakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengevaluasi mahasiswa. Mari sama-sama kita simak video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkuliahan psikologi manajerial. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Baik. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan permintaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan belajar tentang modal insani. Tapi sebelum kita masuk materi hari ini, saya mau tanya tentang materi minggu lalu tentang psikologi manajerial. Ada yang masih ingat? Iya, kan? Psikologi manajer itu adalah cabang ilmu yang menggabungkan antara prinsip-prinsip psikologi dengan ilmu manajemen. Jadi tujuannya itu untuk memahami perilaku manusia. Tujuannya tersebut juga ada membantu manajer mengelola karyawan secara efektif agar terjadinya produktivitas dan peningkatan organisasi. Jadi juga ada yang meliputi dari konsep dasar psikologi manajerial. Yang pertama ada perilaku individu, terus ada dinamika pekerjaan, juga ada motivasi pekerjaan, dan juga kepuasan kinerja. Jadi kesimpulannya ini psikologi manajer itu sangat penting dalam mengelola sumber daya manusia karena membantu memahami perilaku manusia, membantu kebutuhan dan juga membantu motivasi pekerjaan. Baik, terima kasih Raja, jawabannya bagus sekali. Siswa hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu tentang modal insani
Yang lain? Iya, ini kan kalau dilihat ya ada gambar ya. Atau saya mau coba satu orang untuk melihat secara visual saja dari gambar ini. Coba kepada Baby, silakan Baby. Visual saja. Ini gambarnya yang kamu paham dari gambar ini apa? Visual, coba ya. Saya pakai rapi, kerja di depan laptop, kerjaan orang, pakai kerjaan orang. Nah, ya. Jadi ini adalah profesi auditor. Ya. Auditor itu kira-kira dia bekerjanya bersinggungan dengan orang atau tidak ya? Sendirian. Jadi auditor itu dia memang melakukan audit dengan tempat auditnya, tapi dia lebih banyak menggunakan laporan. Nah, jadi karakteristik yang dibutuhkan untuk profesi auditor ini kita bedanya seperti apa? Nah, kata dari berikut. Silakan ganti. Nah, satu lagi, coba kita gambar ini. Ya, Dimas, secara visual, kamu lihat ini gambar apa, Dimas? Gambar apa? Pelayanan. Oke, pelayanan. Dimas bilang pelayanan. Kalau Melia, gimana? Lagi ngomong. Ada yang lain? Konsultasi. Ya. Jadi ini adalah profesi customer service. Nah, mungkin kalau customer service ini kalian selalu berhadapan atau selalu bertemu, misalnya kalau ke bank, ada di rumah sakit, ya kan? Ada pelayan yang melayani kalian di awal sebelum kalian mau melakukan sesuatu. Misalnya seperti bank, kalian mencintai customer service jika kalian ada keluhan. Nah, customer service ini karakteristiknya dia harusnya adalah apa ya? Iya, betul. Ramah, terus murah senyum, terus sopan. Nah, intinya karakteristik seseorang yang seperti itu yang cocok dengan profesi customer service. Nah, itu ada yang ya. Nah, jadi dari itu teman-teman adalah karakteristik psikologis yang menentukan bagaimana seseorang itu berinteraksi dan bereaksi terhadap orang lain serta lingkungan. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, kepribadian itu tidak hanya bawaan diri ya, tapi juga mempengaruhi budaya kerja, kecocokan tim, dan gaya kepemimpinan. Nah, yang nanti akan meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan nilai-nilai yang sehat. Seperti itu. Nah, ini adalah tipe mengenali tipe kepribadian seseorang, misalnya dari 5 personality menurut model Lexicon. Ada 5 ya. Yang pertama itu openness to experience. Ini adalah karakteristik yang pertama, personality yang pertama. Apa itu? Keingin-tahuan yang tinggi, karena keingin-tahuan yang tinggi itu juga khawatir, kemudian terbuka terhadap diri baru. Nah, conscience. Nah, ini dia kedisiplinan, ya, tanggung jawab, kemudian keteraturan. Nah, inilah personality yang memiliki conscience, kedisiplinan, keteraturan dan tanggung jawab. Kemudian extraversion, ini kenyamanan dalam bersosialisasi. Lalu tegas. Kemudian yang keempat, agreeableness. Ini lebih kepada kemampuan kooperatif, kemampuan bekerjasama ya, terus aman, bawaannya, dan mudah mengerti orang. Dan terakhir, nah, neurotism, yaitu emotional stability. Bagaimana seseorang mampu menahan stres dan tekanan. Ya, nah, karena dia mampu menahan stres dan tekanan, dia tetap tenang bawaannya. Inilah 5 tipe kepribadian menurut model Lexicon. Jadi, 5 personality. Ya, kemudian sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, nanti kita lihat bagaimana model Lexicon tadi kita cocokkan dengan profesi. Ya. Kemudian extraversion versus introversion. Jadi kalau kalian tahu bagaimana tes MBTI, ya, tes MBTI itu adalah 16 personality berdasarkan 4 dimensi. Yang pertama, extrovert
Kalau introvert dia energinya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kalau extrovert itu berarti kebalikannya adalah introvert, ya. Kemudian sensing dan intuisi itu cara memproses informasi, ya. Kalau sensing itu berdasarkan fakta, kalau intuisi itu berdasarkan asumsi, ya. Lalu thinking sama feeling ini terkait dengan cara mengambil keputusan. Ada orang yang mengambil keputusan itu berdasarkan logika, dia berdasarkan perasaan. Kemudian ada judging dan perception, ya. Kalau itu lebih pada dunia hidup, ya. Oke, inilah dia 4 dimensi untuk memunculkan 16 tipe kepribadian sesuai dengan tes MBTI. Nah, tes MBTI ini bisa dilakukan online, teman-teman, ya. Ada linknya, kemudian bisa juga dilakukan dengan profesional. Jadi inilah tipe-tipe kepribadian. Ya, oke, silakan. Nah, sebelum kita bahas pada ini mengenai kepribadian terhadap kerja, kita balik lagi sama tadi profesi customer service. Boleh kan slide customer service-nya? Oke. Nah, ini aja. Oke, customer service. Kira-kira menurut kalian, ya, itu kepribadian apa sih yang harus dimiliki oleh seorang customer service? Ya boleh dari satu, ya, boleh dari satu. Ada yang mau coba? Oke, saya tahu nih kayaknya ada di pikirannya ya, di ide. Sita, coba Sita sebutkan kepribadian menurut kamu yang harus dimiliki oleh customer service. Yang pertama itu yang nomor 2 ya kondisi itu karena menurut saya kalau customer service itu kan dia harus punya disiplin juga. Contohnya dia tetap waktu dan sampai. Jadi jangan pas kita lagi mengurus dia datang. Jadi harus punya rasa disiplin. Terus juga keteraturan dan tanggung jawab. Yang kedua itu equilibrium, yaitu kemampuan untuk kooperatif, hangat, dan mempercayai orang lain. Yang terakhir itu neurotism, yaitu kemampuan merasa tertenang. Karena kan kalau customer service ini customer itu kan pemalas aja, jadi harus apa ya, tenangnya ini kita bantu. Jadi harus punya sikap tenang. Jadi dia si customer itu merasa oh tenang, aman. Ya bagus, bagus sekali, ya. Jadi seorang customer service itu dia harus punya agreeableness-nya yang sangat tinggi. Artinya dia harus punya sifat yang hangat dan kooperatif, ya. Itu harus tinggi agreeableness-nya. Kemudian untuk conscientiousness-nya juga dia harus tinggi. Karena sebenarnya memang semua profesi teman-teman itu conscientiousness-nya itu harus tinggi semua profesi apa profesi. Jadi harus punya kedisiplinan dan keteraturan serta tanggung jawab apapun profesinya, ya. Jadi customer service itu juga conscientiousness-nya itu dia harus tinggi. Nah, tetapi dia open to experience-nya tidak terlalu dibutuhkan karena dia tidak berhadapan dengan hal baru, ya, karena dia menghadapi customer. Juga neurotism-nya juga harus sedang, ya. Kenapa? Karena dia harus punya ketahanan mental menghadapi customer yang berbagai tipe, ya, berbagai karakter. Lalu extraversion-nya juga dia sedang-sedang saja. Jadi yang harus tinggi itu adalah agreeableness-nya, conscientiousness-nya, dan juga neurotism-nya. Yang extraversion tadi yang sedang-sedang. Jadi dia tidak mesti harus nyaman bersosialisasi, tapi dia harus punya kemampuan untuk emosional tadi, ya, menstabilitaskan emosinya seperti itu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya seperti saya bilang tadi, kepribadian itu tentu mempengaruhi perilaku kerja, ya. Kita lihat karyawan dengan tingkat conscientiousness-nya yang tinggi cenderung menghasilkan kerja yang minim kekeliruan, ya. Kemudian individu dengan stabilitas emosional yang rendah lebih rentan mengalami burnout dan menunjukkan frustasi. Bagaimana dia upset ataupun dia berkonflik dengan rekan kerja. Nah, seperti itu, ya. Jadi kepribadian seseorang itu mempengaruhi bagaimana dia berperilaku dalam bekerja. Oke? Nah, itu dia tentang kepribadian. Sejauh ini tentang kepribadian ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada?
Jadi, oke, baik, kita masuk pada dimensi mampu teman-teman. Mungkin kalau ini udah sering kalian dengar ya, ada IQ, ada EQ, ada SQ ya. Ada intelligent questions, ada emotional intelligence, ada intelligent question ya, kemudian ada spiritual intelligence. Kita tahu kalau saudara bekerja itu sebenarnya tidak perlu lagi, kalau IQ kan kalau dulu zaman sekolah kalian pasti berpikir oh yang ketika logikanya bagus pasti pintar ya kan. Tapi kalau dalam bekerja tidak lagi cuma satu yang bukan, kita butuh emotional intelligence-nya dan juga spiritual intelligence-nya ya. Nah kalau dia IQ-nya itu dia kemampuan kognitif, logika dan pemecahan masalah teknis. Itu memang masih diperlukan ya. Terus biasanya IQ itu penting untuk penguasaan tugas yang teknis gitu ya. Lalu kalau emotional intelligence ini lebih kepada memahami emosi diri sendiri dan memahami emosi orang lain. Bagaimana kita bersikap ketika kita emosi dan juga orang lain. Nah ini adalah kunci keberhasilan dalam bekerja. Kemudian spiritual intelligence itu kemampuan memaknai hidup ya, kerja, memaknai kerja atau integritas dan tujuan hidup. Nah seperti itu. Jadi relevansinya di tempat kerja adalah meningkatkan loyalitas dan resiliensi dan juga etika yang meningkatkan resiliensi, etika dan loyalitas yang panjang. Jadi kemampuan itu dilihat dari 3 aspek ini. Oke? Nah, itu dia teman-teman. Sudah selesai materi kita sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Dimas. Jadi kepribadian yang dibutuhkan seorang auditor itu seperti apa? Oke, jadi kalau auditor, coba kita kembali ke slide yang sebelumnya tentang MBTI. Oke, jadi kalau auditor, kira-kira kalau auditor itu kan dia memeriksa ya, memeriksa kesalahan-kesalahan atau memeriksa temuan apakah sesuai antara praktek yang dilakukan oleh sebuah instansi. Auditor itu banyak ya sebenarnya ya, ada auditor internal untuk instansi tersebut atau auditor eksternal yang didatangkan dari luar untuk melihat organisasi. Nah, kita contohkan saja auditor restoran, ya kan, auditor internal restoran. Jadi mereka itu biasanya memeriksa tentang kesesuaian kenyataan di lapangan dengan SOP yang sudah ditetapkan. Misalnya di restoran itu makanan cepat saji misalnya kayak KFC itu kan kalau disajikan kepada konsumen itu tidak boleh makanan dingin, itu SOP-nya misalnya. Maka auditor itu akan memeriksa apakah makanan yang disajikan ke konsumen itu sesuai dengan SOP-nya, apakah dalam keadaan hangat atau justru malah dingin. Nah itu dia, memeriksa kesesuaian antara kenyataan dengan SOP yang sudah ditetapkan. Nah untuk itu maka auditor dia harus punya conscientiousness yang tinggi. Dia harus teliti melihat temuannya, ya kan? Dia harus teliti melihat satu persatu ketidaksesuaian antara SOP dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah seperti itu. Kemudian dia juga harus punya kalau evidence-nya dia sih bisa juga sedang saja, tidak terlalu tinggi karena dia tidak perlu mempercayai orang lain. Justru malah dia harusnya tidak boleh percaya sembarangan. Dia harus memeriksa apa yang disampaikan oleh orang yang diauditnya itu harus diperiksa betul tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Tapi dia juga harus punya neurotizen yang tinggi teman-teman, stabilitas emosinya. Ya, dia harus bisa mengkondisikan emosinya. Kemudian dia juga harus punya extraversion yang tinggi juga karena dia harus tegas. Kan dia tidak boleh gampang terpengaruh oleh orang lain. Nah kurang lebih seperti itu ya. Tapi dia tidak perlu open experience. Dia tidak terlalu dibutuhkan untuk mempelajari hal-hal baru. Tapi kalau untuk pekerjaan di bidang R&D barulah dibutuhkan open experience. Nah gitu ya. Ada lagi Mas? Kita kuis dulu untuk melihat sejauh mana sih kemampuan teman-teman tadi memahami materi yang sudah saya sampaikan. Silakan dibuka aplikasi Quizizz-nya. Masuk melalui akun masing-masing ya. Terus pakai nama sendiri. Lalu diisi. Itu soalnya ada 6. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang sudah teman-teman pahami. Oke? Sudah buka semua? Sudah dimasukkan namanya? Oke, mari sama-sama kita mulai. 1, 2, 3.
Oke, sudah selesai dijawab kuisnya? Ada yang salah satu? Salah dua? Ada yang benar semua? Oke, baik adik-adik mahasiswa. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Cukup sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Jadi sebenarnya organisasi itu tidak terbentuk dari individu yang seragam ya, tetap dibutuhkan individu yang beragam supaya bisa saling melengkapi. Untuk itu kenalilah kekuatan diri, kemudian kenali juga pahami juga perbedaan kita dengan orang lain dan jadilah potongan puzzle yang menyempurnakan tempat di mana nanti adik-adik bekerja. Itu ya. Jangan lupa rajin belajar dan baca buku di rumah. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk pemenuhan persyaratan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Sekian rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah Psikologi Manajerial pada Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.